Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhermi, NIM 1057211211520, kelas M20F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai responsibility accounting. Yang pertama itu pengertian responsibility accounting. Secara umum, responsibility accounting merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada di dalam organisasi, tujuan dan keuntungan responsibility accounting. Bagian A, tujuan. Menurut Robert N. Anthony dan Roger H. Hermanson mengatakan bahwa tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang. Bagian B, keuntungan. Adapun keuntungan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah individu dalam organisasi ikut berperan serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Manfaat dari keuntungan pertanggungjawaban adalah: yang pertama, dasar penyusunan anggaran; yang kedua, penilaian kerja manajer pusat pertanggungjawaban; yang ketiga, pemotivasi manajer; yang keempat, alat untuk memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas. Yang kedua, pusat responsibility. Pusat pertanggungjawaban adalah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipilih oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Jenis-jenis responsibility. Yang pertama, pusat biaya adalah bentuk segmen terkecil dari aktivitas atau pusat pertanggungjawaban dalam mengendalikan biaya yang terjadi di dalam tanpa menghubungkan dengan nilai dari keluaran yang dihasilkan. B. Pusat pendapatan ialah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya dapat diukur dengan satuan moneter sedangkan masukannya tidak. Bagian C, pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana baik masukan maupun keluaran dapat diukur dengan satuan moneter. Selisih antara pendapatan dengan biaya adalah laba yang diperoleh atau rugi yang diderita. Yang ketiga adalah informasi responsibility accounting. Informasi responsibility accounting sebagai alat dalam mengendalikan manajemen informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berguna dalam mengendalikan manajemen. Karena penekanan pada hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Keempat adalah metode pengukuran kinerja, merupakan suatu hal yang penting dalam proses perencanaan dan pengawasan melalui pengukuran perusahaan dalam memilih strategi dan struktur keuangan dan menemukan phase out terhadap unit-unit bisnis yang tidak produktif. Yang kelima yaitu return on investment. Cara menghitung secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah perhitungan yang memungkinkan suatu usaha untuk menentukan jumlah usaha yang diterima dari penanaman sejumlah modal yang berupa uang atau sumber daya. Selanjutnya, seringkali kita hanya berfokus pada margin keuntungan atas produk atau jasa. Akan tetapi, kita seharusnya juga menghitung ROI secara akurat untuk mendapatkan kepastian dan keyakinan bahwa usaha yang dihasilkan mampu terus berkembang. Contoh kasus,
Sebuah perusahaan Batavia Prosperindo melakukan investasi senilai 20 juta rupiah di perusahaan Y di tahun 2012, lalu menjual investasi tersebut di tahun 2015 dengan nilai 25 juta rupiah. Jawab: 25 juta rupiah dikurang 20 juta dibagi 20 juta dikali 100% sama dengan 25%. Maka nilai ROI investasinya adalah 25%.